Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Anggreni, mahasiswi UT Bandung, akan melakukan percobaan pada praktikum IPA yang ketiga, di mana akan membahas tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup pada tumbuhan maupun hewan. Dan untuk melakukan praktikum IPA ini, saya akan melakukan percobaan di mana saya akan menyiapkan beberapa bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan praktikum kali ini diantaranya air secukupnya, gelas plastik, biji kacang hijau, dan kapas. Lalu masukkan kapas yang sudah direndam air ke dalam gelas. Masukkan kapas secukupnya. Setelah kapas dirasa cukup, ini saatnya kita menyebarkan mini atau biji kacang hijau. Pada percobaan kali ini, saya menempatkan 1 gelas kacang hijau di tempat yang terang dan 1 gelas di tempat yang kurang cahaya. Di hari kedua, akar atau radikula mulai keluar dari biji dan akar mulai tumbuh memanjang. Dari percobaan ditemukan bahwa kacang hijau yang disimpan di tempat yang kurang cahaya tumbuh akar lebih cepat daripada di tempat yang terang. Di hari ketiga, tunas, akar atau radikula mulai muncul dan keluar dari biji. Lihat, akarnya sudah mulai memanjang. Dan pertumbuhan akar lebih cepat pada gelas yang disimpan di tempat yang gelap. Di hari keempat, batang hipokotil mulai tumbuh ke atas, terangkat dari biji, dan kotiledon atau daun pertama mulai terlihat. Dan yang disimpan di tempat yang lebih gelap lebih cepat muncul atau lebih cepat meninggi. Di hari kelima, batang semakin memanjang dengan pesat dan daun mulai terbuka. Batang terus tumbuh lebih tinggi dan daun akan berkembang lebih lebar seiring berjalannya hari, membentuk tumbuhan yang lebih lengkap. Nah, dari hasil penelitian yang kita lakukan, kita melihat bahwa ternyata kecambah ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sejak mulai biji menyerap air, hingga tumbuhnya akar, tumbuhnya batang, tumbuhnya daun, itu menunjukkan adanya pertumbuhan. Dan sedangkan perkembangbiakan pada kecambah ini sendiri sebenarnya terjadi secara generatif, di mana biji yang dihasilkan dari proses penyerbukan dan pembuahan pada tanaman dewasa. Jadi kecambah ini merupakan tahap awal ya dari siklus tumbuhan yang penting untuk kelangsungan generasi-generasi berikutnya. Pada dasarnya, tanaman tumbuh membutuhkan cahaya, udara, air, nutrisi, dan ruang untuk tumbuh. Meskipun tanaman yang tumbuh di tempat yang lebih gelap tumbuh lebih cepat, tetapi ia tumbuh lebih kurus dan pucat. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya meningkatkan kualitas morfologi pada tanaman dan memperlambat pertumbuhan batang yang terlalu memanjang. Oke, bicara soal pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan, mari kita bahas perkembangbiakan dan pertumbuhan pada hewan yang sering kita temui di sekitar lingkungan rumah kita, yaitu kucing. Baik, kucing ini lahir dalam keadaan buta tuli ya, dan kemudian secara bertahap mulai bisa membuka matanya, mendengar pada usia sekitar 1-2 minggu. Selama masa penumbuhan ini, anak kucing ini menyusui pada induknya dan mulai berjalan, bermain, serta makan makanan padat. Pertumbuhan fisik kucing ini memang berlangsung sangat cepat ya di bulan-bulan pertama, kemudian melambat saat memasuki usia dewasa. Perkembangbiakan pada kucing terjadi secara generatif, yaitu melalui proses reproduksi seksual, di mana kucing betina akan mengalami siklus birahi dan nanti akan kawin dengan kucing jantan, sehingga setelah proses kawin itu mereka akan terjadi proses pembuahan, lalu nanti kucing betina akan mengandung sekitar 58-67 hari sebelum melahirkan anak-anak kucing. Dan biasanya anak-anak kucing ini pasti akan dirawat oleh induknya hingga cukup mandiri karena mereka menyusui ya pada induknya. Kita bahas hewan lainnya, yaitu yang juga ada sering di setiap rumah-rumah dan bangunan, cicak.
Betul. Cicak ini mengalami pertumbuhan sejak menetas dari telur ya. Sedangkan cicak ini bertelur hingga menjadi dewasa. Setelah menetas, anak cicak berukuran sangat kecil dan secara bertahap tumbuh menjadi lebih besar dengan cara makan serangga kecil dan hewan lain yang sesuai dengan ukurannya. Pertumbuhan cicak ini ditandai dengan bertambahnya panjang tubuh, ekor, dan anggota tubuh lainnya. Perkembangbiakan pada cicak terjadi secara generatif, yaitu melalui proses bertelur tadi. Cicak betina akan bertelur di tempat yang tersembunyi dan aman, seperti celah dinding atau di bawah batu. Setelah beberapa minggu, telur cicak ini akan menetas dan anak cicak akan keluar dari cangkangnya. Itu dia hasil praktikum IPA kali ini, mulai dari kita melakukan percobaan dengan menanam kecambah dan menganalisa atau mengobservasi beberapa hewan yang ada di lingkungan kita sendiri dan memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Jadi pertumbuhan pada makhluk hidup adalah proses bertambahnya ukuran, tinggi, berat, dan volume secara tubuh secara permanen ya. Dan pertumbuhan biasanya terjadi sejak makhluk hidup lahir atau menetas hingga mencapai ukuran dewasa. Perkembangbiakan pada proses makhluk hidup menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan dapat terjadi secara generatif melalui pembuahan seperti pada manusia, hewan, dan tumbuhan berbunga, atau vegetatif tanpa pembuahan seperti pada tumbuhan dengan stek atau tunas. Dengan perkembangbiakan, makhluk hidup dapat memperbanyak diri dan menjaga kelangsungan hidup spesiesnya. Terima kasih, sampai jumpa, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.